ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Ketua MPARI Kota Pontianak Bapak Kiai Haji Azman Alka SAG Muhammad Azman, baik yang PNS maupun yang P3K, mungkin ada yang non PNS di sini. Kemudian yang saya hormati para pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dengan bermacam nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, di mana dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita pada hari ini dapat berkumpul di mushola kantor Kementerian Agama untuk melakukan serangkaian acara yang bernama silaturahmi, kemudian sholat zuhur dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah 7 malam. Saya menyampaikan, antum wa antuma yang mendengarkan. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya tersebut kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim dalam rangka mencapai keridhaan Allah. Amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir ini tergolong kepada pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul doa. Doa merupakan permohonan hamba kepada Tuhannya. Kenapa saya gunakan kata Tuhan? Kalau saya gunakan bahasa Allah, berarti yang berdoa itu hanya orang Islam saja. Padahal semua manusia, semua agama itu berdoa kepada Tuhannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Maka saya gunakan kata Tuhan. Kita kembali kepada Islam. Ada orang yang berdoa untuk diselesaikan masalahnya. Ada orang yang berdoa agar diberikan ilmu, harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Ada pula orang yang berdoa agar diberikan kekuatan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan senang sekali kepada hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji
akan mengabulkan doa hambanya tersebut. Seorang dokter tidak berani dia berjanji kalau sudah berikan obat pasti sembuh. Seorang guru juga begitu, tidak berani dia berjanji kalau sudah lulus nanti kamu dapat kerja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Untuk itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita meremehkan doa, apalagi kita tidak berdoa. Karena dengan doa inilah bisa berubah segala yang jauh bisa menjadi dekat. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berbagai macam. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Zakaria yang bersama istrinya ingin sekali mempunyai keturunan, padahal dia sudah tua dan istrinya juga tua dan mandul pula, sudah berusaha ke sana kemari tidak juga mendapatkan hasil. Maka ketika Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami sendiri tanpa keturunan. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi pewaris yang paling utama. Maka tatkala Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentuhan sedikit saja, maka lahirlah Yahya. Ini bukan urusan kita Bapak Ibu. Walaupun kita berusaha ke sana kemari, kalau tidak dengan izin Allah maka tidak jadi. Contoh Zakaria. Kemudian yang kedua, kisah yang dikisahkan juga masih dalam surat Al-Anbiya. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, posisinya ini sebelah kanan dari atas. Nabi ayat alaihissalam, surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di situ, ketika Nabi Ayub alaihissalam yang tadinya kaya menjadi miskin, yang tadinya gagah perkasa, tanpa rupawan menjadi orang yang paling jelek di kampung itu. Bahkan saking miskinnya, saking jeleknya Nabi Ayub alaihissalam ini, istrinya pun meninggalkan dirinya, tinggallah dia sebatang kara. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbi la tadharni wa anta khairul warithin. Ya Allah, aku ini sakit, maka engkaulah yang maha pengasih. Engkau maha pengasih, tidak ada yang lebih pengasih daripada engkau. Doanya hanya itu aja. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam dikembalikan hartanya oleh Allah, kemudian diberikan kegagahan lagi. Bahkan karena melihat Nabi Ayub tadi udah kaya lagi, udah gagah lagi, istrinya pun kembali. Nah, inilah sifat wanita. Mohon maaf ya. Kalau tengok laki-laki itu kere, bagi bubuk, lagi ibu tak mau deh. Resip bagi laki-laki ini kalau mau mendekati wanita itu gagah dulu. Bagi kalau dia pakai itu, pakai ban pak. Jadi malah. Ibu ya. Ban pak. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan Nun. Kemudian dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya ini adalah orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ada satu lagi cerita ini, mohon maaf kalau salah ya. Hiduplah seorang tabi'in atau tabi'in yang ahli ibadah. Suatu ketika bahkan diceritakan di dalam riwayat itu, dia beribadah ini laili wan nahar, malam dan siang dan malam. Pada suatu ketika dia didatangi oleh malaikat dengan membawa kabar buruk. Nama orang ini
Abdul Aziz Al-Dabbah. Kalau tidak salah dia seorang tabi'in atau tabi'in. Kemudian disampaikanlah kepada malaikat kepada Abdul Aziz ini, wahai Abdul Aziz Al-Dabbah, kenapa engkau rajin beribadah? Padahal aku melihat namamu di Lauhul Mahfuz tercatat sebagai penghuni neraka. Apa jawab dari Abdul Aziz Al-Dabbah ini? Kalau memang itu adalah kehendak Allah, aku menerima. Karena memang aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka semenjak peristiwa tersebut, Nabi Abdul Aziz Al-Dabbah ini meningkatkan baik itu secara kualitas maupun kuantitas ibadahnya, dan tak lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya setiap dia sujud, subhanallah wa bihamdik, Allahumma ighfirli, mohon ampun kepada Allah kali-kali dalam ibadahnya atau dalam perbuatan sehari-harinya dia punya dosa. Maka setiap saat dia berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang berapa lama kemudian datang lagi dengan malaikat yang sama menyampaikan, wahai Abdul Aziz Al-Dabbah, sekarang aku melihat namamu di langit, di Yaumul Mahfuz, namamu sudah menjadi penghuni surga. Apa yang kau lakukan? Nah, inilah khasiat daripada doa. Maka jangan sekali-kali kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun permasalahan kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat di sahabat Rasulullah, putus sendalnya saja dia berdoa kepada Allah, ya Allah, karena dia sendalnya Allah. Ya mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.